tidak diharamkan juga untuk baca Al-Quran, jadi tidak lain, karena itu darah penyakit. Sebenarnya itu ikhtilaf para ulama. Ada yang kalau Syekh Albani mengatakan boleh membaca Al-Quran bagi yang haid, tapi kebanyakan para ulama itu tidak boleh. Walaupun gak megang mushaf. Walaupun gak megang mushaf, semuanya mau tidur itu kan. Gak apa-apa kalau itu. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya. Insya Allah yang itu tentang itu Syekh Albani membolehkan bagaimanapun, mau megang mau apapun Syekh Albani membolehkan. Tapi para ulama kebanyakan seperti Shalih Fauzan dan ulama-ulama yang ada di Saudi di sini nggak boleh sama sekali kecuali pakai alas. Nah beda lagi ketika sedang membaca hafalan atau dikir, itu nggak masalah. Ya. Terus pertanyaan yang kedua, apakah yang lebih dari 15 hari tetap dihukumi haid karena sifat-sifat darahnya masih sama dengan darah haid? Jadi jawabannya haid yang lebih dari 15 hari tidak dianggap sebagai haid. Ya, tetapi itu adalah istihadah walaupun warna dan baunya sama seperti darah haid. Jadi tapi bila lebih dari 15 hari maka hukumnya istihadah. Alasannya merupakan pendapat jumhur ulama seperti itu. Yang kedua, apabila tidak ada batas waktu bagi haid maka tidak ada namanya istihadah. Hadis yang lebih tadi irq sebagai penyakit. Dan secara kedokteran tidak ada haid yang lebih dari 15 hari. Ya. Terus pertanyaan yang ketiga, bagaimana hukumnya seorang perempuan yang sebelum datang haid ada tanda-tanda kecoklatan? Yang saya tanyakan, apakah warna tanda coklat tersebut, warna tanda tersebut udah termasuk haid apa belum? Dan masih wajib sholatkah? Jawabannya haid seorang wanita dimulai ketika munculnya darah haid. Apabila sebelum itu maka belum termasuk haid. Tapi bila warna kecoklatan itu muncul di tengah haid atau di akhirnya maka itu masih termasuk haid. Dan bila warna kecoklatan itu munculnya bukan pada masa haid maka itu bukan haid. Yang dilihat kepada kebiasaan wanita. Ya. Terus yang pertanyaan yang keempat, tapi nggak ada yang menanyakannya, lagi nggak ada, belum datang. Perempuan biasa haid 7 hari, pada bulan berikutnya keluar darah hitam legam sampai 10 hari, dan pada hari berikutnya keluar darah kencing hingga kuning hingga 20 hari. Pertanyaannya, jadi yang dihukumi haidnya yang 7 hari atau yang 10 hari? Mengingat warna darahnya satu warna dalam 10 hari itu. Jawabannya, seorang wanita yang biasa haid 7 hari kemudian jadi 10 hari maka itu juga termasuk darah haid selama darah tersebut sifatnya seperti darah haid. Tapi bila melebihi 5 hari maka itu adalah istihadah. Ya, itu jawabannya yang kemarin ditanyakan. Kalau tentang masalah WC di Sabta saya belum tahu sampai sekarang tentang tidak sahnya. Jadi yang jelas tentang WC belum dicari. Tentang masalah WC masih belum dicari. Ya. Yang masalah di sutuh, tapi untuk sementara ini begini, dikembalikan kepada uruf. Yang dikatakan WC itu menurut kebiasaan itu apa? Hamam termasuk kategori WC, gitu kan? Hamam kan ada kamar mandinya, ada apa WC itu khusus untuk kalau di kampung apa tuh Mas? Jamban ya, jamban. Khusus WC gitu kan.
Kalau di kita kan kebanyakan kan, nah WC itu kan ada buat mandinya, ada showernya, ada segala. Apa itu termasuk dari WC? Tapi kalau dari sisi pendapat Syekh Abdurrahman Sa'di itu termasuk WC juga. Karena yang berhubungan dengan WC katanya. Yang jadi sampai misalnya ketika masuk belum di situ ada tempat wudhu, ada luas dan lain sebagainya, itu juga termasuk WC yang dinamaikan WC. Termasuk WC kalau pandangan Syekh Abdurrahman Sa'di. Di sini dijelaskan di sini, coba lihat. Jadi apa namanya? Nah, al-hammam fala tasihu sholat fi. Di WC itu tidak sah sholat di WC karena tempat setan ma wasyayatin. Wa yadkhulu fil hammam, termasuk WC itu adalah atap WC dan semua yang termasuk di dalamnya yang dinamai WC. Walaupun itu tempat wudhu, walaupun itu adalah ada halamannya dan lain sebagainya. Kalau menurut Syekh Sa'di, kita menukil perkataan Syekh Sa'di. Tapi tentang permasalahan sutuh, nah sutuh ini yang saya belum tanyakan dan belum baca, gitu. Masalah sutuh ini. Tapi tentang masalah sutuh ini, seperti ini nih, WC di atasnya termasuk atap nggak? Ya itu adalah kamar atau di situ adalah atau ya, itu enggak kan ya? Kalau secara uruf kita kembalikan al-adah muhakamah, ini baru kaidah aja. Jadi dari dalam kaidah usul fikih al-adah muhakamah, ada itu menjadi hukum, ya kan? Sekarang WC ini katakanlah misalnya WC di atasnya udah tidak jadi WC lagi, atapnya itu udah aja kamar atau yang di sana jadi ruang tamu dan lain sebagainya. Berarti bukan WC, atap yang ada di atasnya itu secara uruf. Sekarang dikembalikan kepada uruf itu, sekarang yang dimaksud atap WC itu yang bagaimana adalah tergantung kebiasaan. Seperti terminal mungkin itu ada WC-WC di atasnya kan. Nah, itu mungkin buat sholat di atas nggak bisa, mungkin karena cuma satu bangunan, jadi di atasnya nggak ada bangunan lagi, itu mungkin nggak boleh sekarang. Kita nggak usah jauh-jauh, ada di haram itu. Nah, di haram. Di haram itu kan ada tempat WC di depan Bagus Salam, ditempatin sholat sama orang. Berarti bukan WC itu namanya. Makanya ya di tempat yang namanya itu seperti di terminal kan itu cuma WC cuma satu bangunan. Jadi mungkin di atasnya buat sholat nggak bisa. Kalau di bawah ada bangunan lagi di atas. Enggak, kalau di haram itu tempat WC itu nggak ada bangunan lagi. Iya. Yang di bawah kos itu pas haram tuh WC. Haram di Madinah juga seperti itu. Makanya itu tidak dianggap WC. Secara uruf tidak dianggap WC, jangan disebut WC. Jadi kembalikan kepada uruf. Uruf bukan dikatakan WC, itu adalah pelataran haram. Jadi boleh di situ untuk melaksanakan sholat. Misalnya di kamar kita, ini saya menurut kaidah yang ada dalam usul fiqh, ya, al-adah muhakamah. Terus misalnya di kamar. Nah, di kamar. Terus udah disediakan bahwa itu adalah untuk kamar kita, walaupun di situ ada ini jumlah atau ini, tetap aja bahwa itu adalah kamar bukan WC. Itu yang dimaksud al-adah muhakamah. Ya, seperti itu. Walaupun saya perlu bertanya kembali untuk bertanya lagi tentang permasalahan itu. Ya, itu makanya saya ini hanya baru pandangan saya yang bisa jadi salah gitu. Makanya mesti merujuk kepada pandangan ahlul ilmi tentang masalah itu. Keterangan la tasihus salat fihi wasathuhu wa ma yusamma bil hammam itu apa yang dimaksud itu, dan saya belum bertanya, terus terang aja belum bertanya ya. Masih tetap PR. Enggak apa-apa. Jangan baca bismillah. Iya. Atau Sirkan ya. Yang adab etika seorang yang menuntut ilmu yang keberapa nih? Kemarin yang kedua ya. Ada adab etika seorang yang memiliki ilmu kepada dirinya, yang kedua adalah menjaga ilmu. Sedangkan yang ketiga adalah at-takhalluq bil juhdi. At-takhalluq bil juhdi itu adalah
berhias dengan akhlak orang yang zuhud, berhias dengan kezuhudan. Itu bagi orang yang memiliki ilmu, jadi berupaya untuk berhias dengan zuhud, berhias diri atau berakhlak dengan zuhud. Jadi zuhud di dunia, mempersedikit dunia, ya sesuai dengan suatu yang tidak bisa, dengan suatu perkara yang maksudnya itu tidak memadorotkan kepada keluarganya, hanya sekedarnya saja begitu, yang dia butuhkan untuk keluarga dan dirinya. Jadi qanaah dengan yang ada begitu. Kenapa demikian? Karena seorang yang memiliki ilmu itu tahu tentang kotornya dunia. Ya, orang yang berilmu itu tahu bahwasanya dunia itu kotor begitu, dan cepat hilangnya. Ya, makanya selayaknya bagi orang yang memiliki ilmu itu untuk tidak menoleh ke dunia dan sibuk dengan pikiran dunia. Makanya wala taj'alid dunya akbaro hammina. Janganlah dijadikan dunia itu pusat perhatian yang paling besar bagi kita. Ya. Kalau dijadikan nomor satu, makanya ada salah satu perkataan ulama salaf, Ali bin Abi Thalib, al-qanaah, jadi bil qalil, merasa cukup dengan yang sedikit, gitu. Al-qanaah bil qalil. Karena kalau nggak qanaah bil qalil, walaupun kita udah punya 1 gudang, 2 gudang, 3 gudang, 4 gudang, akan merasa tidak cukup. Betul itu. Masih belum cukup terus. Akhirnya baru merasa cukup itu kalau dimasukkan ke dalam kuburan sudah. Makanya perkataan ulama salaf mengatakan, "Lau kana dunya tabaron yubna wal akhirah hazban yabqa." Lakana yanbaghi lil akhir isarul hazbil baqi ala tabaril fani fa kaifa wad dunya hazbun fanin wal akhiratu tabarun baqin. Jadi kalau seandainya dunia itu umpamanya emas, Masya Allah, kalau seandainya dunia itu emas yang gak mudah untuk hilang, dan akhirat itu suatu yang kecil tapi menetap, tentu orang yang berakal selayaknya itu mementingkan yang kecil yang tetap daripada emas yang cepat hilangnya, hanya sebentar. Bagaimana? Nih lihat, ini diajak berpikir oleh ulama nih. Bagaimana kalau seandainya dunia itu sebenarnya itu kecil lagi cepat hilangnya, dan akhirat itu adalah emas yang kekal. Lebih akan mendorong dirinya untuk senang akhirat. Karena arti zuhud itu adalah orang yang senang akhirat. Dunia itu bukan di hati gitu. Itu yang sulit. Gak apa-apa kita secara zahir memiliki harta yang banyak secara zahir, tapi hatinya jangan sampai terlenakan dengan yang zahir tersebut. Gak apa-apa. Kalau seandainya kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang kaya, harus bersyukur ya untuk dijadikan fasilitas harta yang kita miliki itu untuk akhirat. Dan kemuliaan seseorang itu bukan dengan kekayaan dia dan bukan dengan kemiskinan dia, bukan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana. Jadi ada manusia yang tatkala dikasih kepadanya kesenangan oleh Robnya, dia mengatakan bahwasanya Allah telah memuliakanku. Tapi tatkala ditakdirkan dia itu miskin, sempit hartanya, umpamanya merasa bahwasanya Allah telah menghinakanku. Allah berkata, kala tidak demikian. Tidak demikian. Jadi
Yang menjadikan timbangan bagi Allah Subhanahu wa taala itu bukan dia orang kaya atau dia orang miskin, bukan. Karena itu adalah seperti panas dan dingin. Kehidupan ini bisa berubah-berubah begitu. Bukan itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sekali lagi itu sifat atau akhlak yang mesti dimiliki oleh orang yang memiliki ilmu kepada dirinya, yaitu zuhud di dunia. Zuhud di dunia. Qanaah dengan yang sedikit. Ya, qanaah dengan yang sedikit. Ya. Hah? Kalau sudutnya orang sufi itu putus hubungan dengan dunia. Kayak putus hubungan dengan nyamuk. Enggak. Kita itu tetap hidup di dunia sebagai fasilitas untuk akhirat. Mazra'atun lil akhirah. Ladang untuk akhirat. Itu kita. Kalau orang sufi tidak seperti itu. Enggak mau untuk berhubungan dengan dunia. Sehingga enggak mau usaha, duduk aja di masjid, dikir, wirid dan lain sebagainya tanpa usaha. Dikira bahwasanya harta itu datang tanpa usaha begitu. Itu bukan zuhud, itu merepotkan orang. Ya, bukan zuhud itu. Itu adalah minta-minta dikasihani oleh orang itu atau berupaya untuk compang-camping bajunya, mengatakan bahwa itu adalah zuhud, salah. Enggak seperti itu yang dimaksud pengertian zuhud di dunia. Abu Bakar adalah orang yang zuhud, dia memiliki harta yang banyak. Abu Hurairah orang zuhud walaupun dia tidak memiliki harta. Jadi yang dimaksud zuhud itu bukan dari sisi dia itu kaya dan miskinnya, bukan. Dia lebih mementingkan hari akhirat. Ya, itu aja. Dia lebih mementingkan hari akhirat. Itu yang mengetahui hanya Allah sendiri. Ya, itu saja kalau tentang masalah ini. Kalau jadi berakhlak dengan zuhud. Ini pertanyaan nanti untuk minggu depan lah. Ya, sekarang hadis yang berikutnya. Hadis nomor 42. Al-Hadis Tsani, ya, halaman 75. An Aisyah radhiyallahu anha anna umma Habibata ustuhidat sab'a sinina fasa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik fa amaraha an tagtasil fakanat tagtasilu likulli salatin udahlah nanti. Jadi hadis yang kedua dari Aisyah, semoga Allah meridhoi kepadanya. Anna Ummah Habibata, bahwasanya Ummah Habibah di sini bukan istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Akan tetapi disebutkan dalam ta'liq Syekh Sa'di, Ummu Habibah di sini adalah Hamnah binti Jahsin, zaujatu Abdurrahman bin Auf, istrinya Abdurrahman bin Auf. Jadi bukan istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah mengatakan bahwasanya Ummah Habibah, ya, istri Abdurrahman bin Auf, ustuhidat sab'a sinin. Jadi terkena istihadah selama 7 tahun. 7 tahun istihadah. Darah istihadah itu yang kemerahan, ya. Yang kemerahan, bukan kecoklatan. Ya. Ya, kalau yang bisa membedakan. Fasa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bertanya di sini siapa? Aisyah. Dari Aisyah.
bahwasannya Ummu Habibah terkena darah istihadah selama 7 tahun. Nah, yang bertanya siapa di sini? Yang menceritakan Siti Aisyah yang terjadi yang pada Ummu Habibah. Yang bertanya ini Siti Aisyah cerita tentang ya. Jadi Aisyah bertanya kepada Rasulullah tentang hal itu, menanyakan tentang hal itu. Tapi kalau dari sisi kaidah nahwu, katanya domir ini kembali kepada yang lebih dekat. Hah? Berarti kepada Ummu Habibah. Iya. Jadi ini kembali kepada Ummu Habibah. Yang meriwayatkan hadisnya adalah Aisyah. Yang terus menceritakan tentang Ummu Habibah yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau kaidah nahwu itu adalah kalau domir itu kembali kepada yang lebih dekat. Fasalat Rasulullah, maka Ummu Habibah itu bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal itu. Saya istihadah selama 7 tahun. Fa'amaroha an tagtasil, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya untuk mandi. Ya, maka Nabi SAW memerintahkan Ummu Habibah ya untuk mandi. Haknya di sini Ummu Habibah. Pakana tagtasilu, maka Ummu Habibah itu mandi bagi tatkala setiap mau melaksanakan sholat. Khilaf di kalangan para ulama, apakah mandi istihadah itu wajib, apakah mustahab? Yang roji adalah mustahab, dianjurkan saja, bukan sebuah kewajiban. Begitu bisa dilihat syarah hadis ini begitu. Walaupun di sini perlu antum ketahui barangkali sedikit tentang makanya di sini dikatakan wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, atau kita terjemahan dikit lah, wa qauluhu fa amaroha an tagtasil. Ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi memerintahkan Ummu Habibah untuk mandi ai ba'da madji muddatal haid, setelah selesai masanya haid. Walihada fil hadis alladhi fis sunan, oleh karena itu di dalam hadis yang terdapat di dalam kutubus sunnah, inna damal haid aswad yu'rab, bahwasanya darah haid itu hitam yang bisa diketahui. Fa idza dhahaba, apabila darah yang hitam itu sudah hilang, fagtasili wa sholli, maka hendaklah perempuan itu melaksanakan sholat dan hendaklah mandi, wajib mandi, dan hendaklah dia melaksanakan sholat. Nah, hukum bagi orang yang haid itu tidak boleh melaksanakan sholat dan wajib mengkodok saum. Itu udah antum pahami kan ya? Dan tidak boleh mengkodok sholat, ya kan? Tidak usah mengkodok sholat, tapi saum, iya. Seberapa harikah dia haid dan berapa harikah dia meninggalkan saum di dalam melaksanakan saum yang wajib tentunya, maka dikodok sesuai dengan hari haidnya begitu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, atau sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walihadza qulna, oleh karena itu kami katakan as-sahih annahu idza kana la tamyizun ta'malu bihi walau zada anil ada aw naqasa. Oleh karena itu kami katakan yang benar bahwasanya apabila seorang perempuan itu bisa membedakan, maka dia mengamalkannya dengannya. Walaupun di sini ada berbeda pandangan. Yang rojih kemarin dikatakan bahwasanya kalau orang yang bisa membedakan darah haid dan darah istihadah, maka yang sahih adalah at-tamyiz, ya kan? Mengamalkan dengan tatkala dia itu bisa membedakan ini darah haid dan ini darah istihadah. Itu yang roji menurut pandangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi tidak semua pandangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga benar ya. Bisa tidak, karena ta'abat al-ismata illa min kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada yang
terjaga, yang maksum kecuali kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Jadi kita mesti belajar untuk tidak kultus individu. Kultus individu. Yang perlu kita tekankan adalah menerima kebenaran dari siapapun. Gitu. Kalau kita hanya memilih-milah kebenaran itu dengan perorangan, itu sudah menyelisihi apa yang diajarkan oleh Al-Quran maupun As-Sunnah tentang tidak bolehnya taklid buta. Makanya di kita itu mengaji itu dilihatkan dan disodorkan hadis Rasulullah, Quran dan Sunnah. Bukan ngomong asal. Makanya tidak mengatakan seperti ini, kata Kiai Nuruddin, enggak. Tapi pasti akan bilangnya itu Rasulullah SAW mengatakan. Ya, enggak mengatakan Gus Nuruddin, enggak, insya Allah. Jadi kita jangan sampai jadi mengarahkan suatu perkataan-perkataan yang kita sedang pelajari itu disandarkan kepada Gus Nuruddin, enggak. Ya, enggak, tapi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu masya Allah menghilangkan taklid. Enggak. Ya. Sebenarnya tentang masalah as-sahih an-nawidaka la tamyijun ta'malu bihi walau zada anil ada aw naqasa. Yang sahih adalah apabila perempuan itu bisa membedakan, maka mengamalkan dengan darah yang dia bisa bedakan itu. Walaupun melebihi kebiasaan atau kurang. Di sini setelah kita kembali kepada kutub-kutub yang berhubungan dengan masalah ini, bahwasanya perempuan yang mustahadah itu ada tiga macam orang. Ada walaupun di antaranya adalah orang yang bisa yang tahu adat kebiasaannya, ada yang bingung, ada juga. Nah ini yang bingung. Misalnya begini, yang di sini Syekh Shaleh Fauzan menjelaskan, walaupun jadi banyak untuk ini. Makanya sebenarnya itu tadinya itu pingin yang ada di sini, tapi suka banyak pertanyaan. Jadi jadinya perlu baca-baca yang lain. Tapi ini membutuhkan waktu. Ya, membutuhkan waktu. Jadi satu hadis juga bisa jadi panjang. Ambil poinnya aja, Ustaz. Hah? Poinnya. Di gini aja. Kita lihat. Ya. Gini aja. Kesimpulannya bahwasanya orang yang mu'tadah udah tahu kebiasaannya, tatkala bingung dikembalikan kepada kebiasaannya. Ya, itu kesimpulannya. Bila mana dia bisa membedakan ini darah haid dan ini darah istihadah, dikembalikan untuk mengamalkan dengan tamyiz, dengan cara dia bisa membedakan hal ini darah haid dan hal ini darah istihadah. Jadi yang mengetahui permasalahan itu adalah perempuan. Makanya masalah fikih haid ini adalah yang paling fikih yang paling sulit, karena yang fikih yang paling sulit. Menurut pandangan para ulama bahwasanya permasalahan haid ini adalah permasalahan yang paling sulit, karena diantaranya dia tidak mengetahui bentuknya, sedangkan masalah sholat, saum, zakat itu udah nyata dan kelihatan. Ya, betul nggak? Makanya dikatakan oleh para ulama bahwasanya pembahasan fikih haid ini adalah permasalahan yang paling sulit, karena yang berbicara laki-laki. Iya. Nah, tapi tetap, makanya orang yang faqih itu adalah para ulama yang bisa menjelaskan tentang permasalahan haid, seperti Ibnu Taimiyah, Syekh Shaleh Fauzan dan lain sebagainya. Subhanallah, faqih dan bisa menjelaskan tentang permasalahan yang tidak dia rasakan, tapi dia bisa menjelaskan. Masya Allah. Yang sekarang juga seperti Syekh Shaleh Fauzan,
Gitu, subhanallah. Keagungan orang yang berilmu walaupun dia tidak rasakan bisa menyimpulkan. Itulah seorang alim. Sedangkan bagi kita mah enggak, alim bukan, penuntut ilmu bukan. Baru sedang mencintai orang yang memiliki ilmu. Baru sampai situ mungkin. Senang kepada yang memiliki ilmu. Jangan sampai benci kepada orang yang memiliki ilmu. Senang. Nah, sedangkan orang yang bingung antara ini biasa dan ini dibedakan, dia tidak tahu. Sama-sama dia bingung, ya. Maka dia tentukan haidnya itu imma 6 hari atau 7 hari tatkala dia bingung. Apakah ini istihadah, apakah ini haid? Dalam hal ini kata Syekh Shalih Fauzan, dalam rangka mengumpulkan antara beberapa hadis sunnah-sunnah yang terdapat yang menjelaskan tentang masalah mustahadoh. Jadi menjama dari berbagai macam hadis seperti ini, Syekh Shalih Fauzan menyimpulkannya. Terus dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah panjang. Ini tentang masalah ini. Jadi ta'liq was sahih annahu idza kana la tamyizun, penerangannya seperti itu, begitu. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, fa kana tagtasilu likulli salatin. Maka kana tagtasilu likulli salatin, maka Ummu Habibah itu mandi setiap kali melaksanakan salat tatkala terkena darah istihadah. Walaisa wujuban, yang rajih bukan wajib. Karena ada yang pandangan ulama wajib, tapi ini adalah istihbab aja bagi yang mustahadah itu untuk mandi pada setiap kali dia mau melaksanakan salat. Makanya di sini bal ala wajhil istihbab, hanya dalam rangka anjuran saja. Wafi sunan dalam sunan Abu Dawud ya dan Ibnu Jarud, fa'amaraha an tagtasila likulli salatin, maka memerintahkannya untuk mandi setiap kali melaksanakan salat, ay istihbaban, sebagai anjuran. Wa huwa madhabul a'immatul arba'ah, ini pandangan ijtihadnya para ulama yang 4. Qala Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i semoga Allah merahmati kepadanya, la asyukku anna amruhu sallallahu alaihi wasallam laha an tagtasil likulli salatin ala wajhil istihbab. Tidak saya ragukan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ummu Habibah untuk mandi setiap kali melaksanakan salat itu dalam rangka anjuran, bukan wajib. Ya, itu saja hadis ini. Ya, hadis yang 42. Tambah lagi apa? Hah? Cukup ya? Ya, cukup. Biar nanti ada ya. Udah dijawab. Hah?